Kembali lagi di Reaking Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin gak pengen ngebahas mengenai anime yang modern. Mimin pengen ngajak kalian bernostalgia kalau ada 8 anime klasik yang pernah tayang di TV Indonesia. Nomor 1, Nube. Nube atau yang berjudul asli Jigoku Sensei Nube adalah sebuah anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama yang ditulis dan digambar oleh Somakura. Animenya diproduksi oleh Toei Animation dan tayang perdana pada tahun 1996 dan berlangsung hingga tahun 1997 dengan total 48 episode. Meskipun tidak setenar beberapa judul anime lainnya, Jigoku Sensei Nube memiliki basis penggemar yang setia dan dianggap sebagai salah satu anime menarik yang ditayangkan di Indonesia lewat TV7. Jigoku Sensei Nube mengisahkan tentang Meisuke Nube Nueno, seorang guru SD yang memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Dia memiliki mata demoni di lengan kirinya yang memungkinkannya untuk melihat makhluk gaib. Nube seringkali terlibat dalam konflik dengan roh jahat dan hantu yang mengganggu siswa dan warga di sekitar sekolahnya. Meskipun terlihat menakutkan, Nube sebenarnya memiliki hati yang baik dan bertekad untuk melindungi siswanya dari ancaman supranatural. Bersama dengan bantuan teman-temannya dan siswa-siswanya, Nube berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah gaib yang muncul di sekitar mereka sambil menghadapi berbagai tantangan dan bahaya yang mengintai. Nomor 2, Let's and Go. Ketika ditayangkan di RCTI, anime yang berjudul resmi Bakusou Kyodai Let's and Go ini sangat sukses besar. Animenya diproduksi oleh Tatsunoka Production dan disiarkan di Jepang dari tahun 1996 hingga 1998. Seri ini terdiri dari 2 musim, yaitu Let's and Go dan Bakusou Kyodai Let's and Go Max. Sebenarnya, anime ini diadaptasi dari manga yang ditulis oleh Tetsuhiro Koshita dan diterbitkan di majalah Korokoro Comic. Anime ini menjadi sangat populer di kalangan penggemar balap mobil mini 4WD, terutama di Jepang, di mana permainan mini 4WD adalah hobi yang populer di kalangan anak-anak dan remaja kala itu. Let's and Go mengikuti petualangan 2 saudara kembar, Retsu dan Goseiba, yang menyukai balap mobil mini 4WD. Mereka bergabung dengan tim balap mini 4WD di sekolah mereka yang bersaing dalam berbagai turnamen dan kompetisi. Mereka berjuang untuk mencapai impian mereka menjadi juara balap mini 4WD terbaik di dunia. Selama perjalanan mereka, Retsu and Go bertemu dengan berbagai lawan dan teman baru, menghadapi tantangan dan rintangan yang menguji kemampuan mereka sebagai pembalap. Mereka juga belajar tentang pentingnya kerja tim, kejujuran dan persahabatan dalam dunia balap. Di desa Mimin juga, di kampung Mimin, teman-teman Mimin waktu kecil juga sangat suka dengan anime ini karena ya kalau di bahasa Mimin itu Tamiya ya, mobilnya tuh namanya Tamiya. Nomor 3, Hamtaro. Sama seperti Let's and Go, anime Hamtaro tayang di Indonesia lewat RCTI. Hamtaro adalah anime yang diadaptasi dari manga Jepang yang ditulis oleh Ritsuko Kawai. Untuk animenya diproduksi oleh Shogakukan Productions dan disiarkan di Jepang dari tahun 2000 hingga 2006. Hamtaro memang mendapat popularitas internasional dan disiarkan di banyak negara di seluruh dunia. Versi bahasa Inggris dari anime ini diproduksi oleh Viz Media dan disiarkan di Amerika Utara di saluran Cartoon Network. Hamtaro mengisahkan petualangan lucu dari Hamtaro, seekor hamster emas yang sangat ceria dan penuh semangat, serta teman-temannya yang juga hamster. Mereka tinggal di sebuah rumah di mana mereka memiliki penjaga manusia yang baik hati bernama Laura. Setiap episode, Hamtaro dan teman-temannya menemukan diri mereka terlibat dalam berbagai petualangan di sekitar rumah, taman, dan tempat-tempat lain di sekitar mereka. Mereka menjelajahi dunia mereka, mengatasi rintangan, dan membantu satu sama lain dalam situasi yang seringkali lucu dan menggemaskan. Karakter-karakter utama lainnya termasuk Bijou, hamster Prancis yang anggun, Oxnard yang cerdik tapi kadang-kadang naif, dan Penelope yang suka makan dan seringkali bermasalah dengan berat badan. Nomor 4, Dr. Slump. Dr. Slump mengambil setting di sebuah desa fiksi di Jepang yang disebut Penguin Village. Ceritanya berpusat pada kehidupan sehari-hari penduduk desa, terutama Arale Norimaki, seorang robot perempuan yang diciptakan oleh ilmuwan jenius, Dr. Senbei Norimaki. Meskipun Arale memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa, dia seringkali berperilaku seperti anak kecil yang polos dan ceria. Dia berteman dengan anak-anak manusia lainnya dan terlibat dalam berbagai petualangan lucu dan menggelitik bersama mereka. Dr. Slump memperkenalkan berbagai karakter khas termasuk Gachan, makhluk asing kecil yang juga diciptakan oleh Dr. Norimaki dan kemudian menjadi bagian dari keluarga mereka.
Cerita seringkali melibatkan eksperimen aneh dari Dr. Norimaki, kejenakan Arale di sekolah, dan interaksi mereka dengan warga desa lainnya. Anime ini pernah ditayangkan di Indonesia lewat SCTV dan diadaptasi dari manga yang ditulis dan digambar oleh Akira Toriyama yang terkenal karena juga menciptakan Dragon Ball. Seri ini pertama kali ditayangkan dalam majalah Weekly Shonen Jump dari tahun 1980 hingga 1984. Nomor 5, Ninja Hattori. Ninja Hattori mengisahkan petualangan sehari-hari Hattori Kanzo, seorang ninja yang tinggal bersama keluarga Mitsuba. Hattori telah diutus oleh klan ninjanya untuk melindungi dan membantu Kenichi Mitsuba, seorang anak laki-laki biasa yang tidak tahu bahwa Hattori adalah seorang ninja. Hattori memiliki kemampuan ninja yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk berlari dengan cepat, memanjat dinding, dan menggunakan berbagai senjata ninja. Dia juga memiliki teman-teman ninja lainnya yang membantunya dalam berbagai petualangan. Ceritanya seringkali melibatkan situasi-situasi lucu dan konyol saat Hattori berusaha untuk melindungi Kenichi dari berbagai masalah dan ancaman. Meskipun dia berusaha menjaga rahasianya sebagai seorang ninja, beberapa teman Kenichi mulai curiga tentang identitas sebenarnya Hattori. Anime ini pernah ditayangkan di SCTV dan sukses besar ketika ditayangkan. Anime ini diproduksi oleh Shin-Ei Animation dan diadaptasikan dari manga yang ditulis dan digambar oleh Fujiko A. Fujio. Seri ini pertama kali tayang di Jepang pada tahun 1981 dan menjadi sangat populer di kalangan anak-anak di berbagai negara, dan di Indonesia juga sangat populer sampai-sampai lagu opening songnya itu terkenal banget ya di Indonesia. Nomor 6 ada A-Shield 21, pernah ditayangkan di Indonesia lewat Global TV dan menceritakan tentang seorang remaja SMA bernama Sena Kobayakawa yang memiliki kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Meskipun memiliki potensi besar dalam olahraga, Sena awalnya tidak memiliki keberanian untuk bergabung dengan tim sepak bola American Football di sekolahnya, Diamond Devil Bats. Namun, segalanya berubah ketika Hiruma, kapten tim sepak bola American Football, Diamond Devil Bats, mengetahui tentang kecepatan luar biasa Sena. Hiruma memaksa Sena untuk bergabung dengan tim sebagai A-Shield 21, dengan syarat Sena harus menggunakan topeng dan menyembunyikan identitasnya di lapangan. Dengan bantuan teman-temannya, termasuk Monta dan Kurita, Sena mulai menemukan keberanian dan keyakinan dalam dirinya sendiri saat dia berjuang untuk menjadi pemain football terbaik. Mereka berkompetisi dalam turnamen yang menantang dan bertemu dengan berbagai lawan yang tangguh, sambil memperjuangkan impian mereka untuk memenangkan turnamen dan menjadi juara nasional. Anime A-Shield 21 diproduksi oleh studio Gallop dan tayang perdana pada tahun 2005 dan berlangsung hingga tahun 2008. Total terdapat 145 episode dalam 3 musimnya. Nomor 7 ada Inisial D. Inisial D mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Takumi Fujiwara yang awalnya tidak tertarik dalam dunia balap mobil. Takumi bekerja di toko bensin ayahnya di Gunung Akina, di mana dia sering mengemudikan mobil pengiriman tofu melalui gunung yang berbahaya. Meskipun tidak memiliki minat dalam balap mobil, Takumi secara tidak sengaja menunjukkan kemampuan mengemudi yang luar biasa ketika dia mengalahkan seorang pebalap lokal dengan mobil ayahnya, Toyota AE86 Trueno. Prestasinya menarik perhatian anggota tim balap lokal, termasuk pemimpinnya, Keisuke dan Ryosuke Takahashi. Dengan bantuan teman-temannya di toko bensin dan bawahannya di tim balap, Takumi mulai terlibat dalam berbagai balapan jalanan di Gunung Akina dan daerah sekitarnya. Dia berusaha untuk menjadi pembalap yang lebih baik sambil menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang intens. Inisial D sempat ditayangkan di Indosiar. Inisial D awalnya adalah sebuah seri manga yang ditulis oleh Shuichi Shigeno. Seri ini dirilis dalam majalah Young Magazine dari tahun 1995 hingga 2013. Total terdapat 48 volume yang diterbitkan. Setelah manganya sukses, kemudian ceritanya pun diadaptasi menjadi anime. Dan live actionnya juga sangat keren karena Mimin juga nonton live actionnya. Nomor 8 ada Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan adalah sebuah anime yang didasarkan pada manga berjudul sama karya Momoko Sakura. Seri ini pertama kali diterbitkan dalam majalah Manga Reborn pada tahun 1986. Anime Chibi Maruko-chan pertama kali tayang pada tahun 1990 dan diproduksi oleh Nippon Animation. Serial ini telah berlangsung selama beberapa dekade dengan lebih dari 1000 episode yang telah diproduksi. Beberapa episode dari anime Chibi Maruko-chan sempat tayang juga di TV Indonesia, yaitu RCTI. Chibi Maruko-chan mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari Maruko, seorang gadis kecil yang lucu,
polos dan agak malas saat dia menjalani kesehariannya di rumah, sekolah, dan di sekitar kota tempat tinggalnya. Cerita ini berlatar belakang di Jepang pada tahun 1970-an dan menggambarkan kehidupan sehari-hari yang sederhana namun penuh warna dari perspektif seorang anak kecil. Maruko tinggal bersama dengan orang tua, adik laki-laki, dan kakek neneknya. Dia juga memiliki teman-teman sekolah dan tetangga yang beragam. Setiap episode, Chibi Maruko-chan menampilkan cerita-cerita pendek yang menghibur tentang berbagai kejadian lucu, konyol, dan menggemaskan yang dialami Maruko dan teman-temannya. Cerita seringkali melibatkan situasi-situasi khas anak-anak, seperti pelajaran sekolah, permainan hiburan, dan interaksi dengan keluarga dan teman-teman. Itulah dia 8 anime klasik yang sempat tayang di TV Indonesia. Anime-anime tersebut menawarkan cerita yang menarik dan sangat asik untuk kita simak. Di antara anime tersebut, mana yang jadi favorit kalian? Dan pastinya video ini membuat kalian bernostalgia dong. Kalau masih ada yang kurang, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.